Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Afifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga pendidikan Islam ialah asal sesuatu, acuan, atau sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan secara terminologi, lembaga pendidikan Islam ialah suatu bentuk wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam, yang dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu dengan penanggung-jawaban pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa-jiwa Islam. Pendidikan Islam merupakan lembaga sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga sosial tersebut terdiri atas 3 bagian. Pertama, asosiasi, misalnya universitas, persatuan, dan perkumpulan. 2. Organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit, dan sekolah-sekolahan. 3. Pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai hubungan tertentu. Tujuan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Macam-macam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal meliputi sekolah atau madrasah. Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati memberi pengertian tentang lembaga pendidikan Islam sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan, dan dalam kurun waktu tertentu berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah diterapkan. Di negara Indonesia, ada 3 lembaga pendidikan yang diidentikan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah milik organisasi Islam. Dalam setiap jenis dan jenjang yang ada, lembaga pendidikan pesantren dapat dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal, sedangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal. Lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia meliputi 1. RA Raudhatul Atfal. 2. Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam. 3. Madrasah Sanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Islam. 4. Madrasah Aliyah. 5. Perguruan tinggi antara lain STAIN, YAIN, UIN, dan lembaga lain yang sejenis milik yayasan atau organisasi keislaman. Lembaga pendidikan non-formal. 1. Keluarga. Keluarga merupakan orang pertama di mana sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik tergantung pada sifatnya saat tumbuh dalam kehidupan keluarga, di mana anak dibesarkan melihat peran yang dapat dimainkan oleh lembaga pendidik, maka tidak berlebihan bila Siti Ghazali mengkategorikan
keluarga sebagai jenis lembaga pendidikan primer. Dalam Islam, keluarga dikenal sebagai istilah usroh dan nas. Keluarga secara normatif termasuk ke dalam kelompok lembaga pendidikan di luar sekolah. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses kependidikan. Anak berperan sebagai peserta didik, orang tua sebagai pendidik. Hubungan interaksi anak dan orang tua inilah proses kependidikan Islam berlangsung. Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya itu mempengaruhi pembentukan kepribadian maupun kecerdasan anak. 2. Pendidikan Taman Al-Quran. Berangkat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 3 Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan Al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Berangkat dari hal tersebut, maka Taman Pendidikan Al-Quran TPA atau TPQ ini akan diajarkan bagaimana cara menulis dan membaca huruf Al-Quran dengan melihat bakat anak. Jika anak mempunyai daya hafal yang kuat, guru akan menuntunnya dengan menghafal ayat-ayat pada surah-surah pendek. Begitu pula doa-doa yang akan dipakai sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur di malam hari. Anak-anak diajarkan membaca doa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, mulai bangun tidur, masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, berganti pakaian, sebelum makan dan sesudah makan, doa keluar rumah, dan doa-doa sehari-hari. 3. Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia, sejahtera, serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Taklim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya itu kemaslahatan umat manusia. Majelis Taklim ini diselenggarakan berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut sistem, materi, maupun tujuannya. Majelis Taklim ini terdapat hal-hal yang dapat membedakannya dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, yaitu 1. Majelis Taklim adalah pendidikan non-formal Islam. 2. Waktu belajarnya berkala tetapi teratur, tidak setiap hari sebagaimana halnya madrasah dan sekolah. 3. Pengikut atau pesertanya disebut jamaah, orang banyak, bukan pelajar atau santri. 4. Tujuannya memasyarakatkan ajaran Islam. Melalui majelis taklim ini ditinjau dari pendekatannya dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Propaganda, 2. Indoktrinasi, 3. Internalisasi. 4. Pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat unik dan memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakan dari lembaga pendidikan Islam lainnya. Pesantren juga tidak terikat oleh kurikulum, perjenjangan, jadwal, atau kelas-kelas yang terencana sangat ketat. Yang membeda beberapa ciri dan karakteristik khusus yang dimiliki pesantren antara lain adalah 1. Pondok. Pondok berasal dari kata Arab funduk yang
berarti hotel atau asrama. Pondok berfungsi sebagai asrama bagi santri. 2. Masjid. Masjid merupakan atau tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang, Jumat, dan pengajaran kitab-kitab kuning lainnya. 3. Santri. Santri dalam penggunaannya di lingkungan pesantren adalah seorang alim atau berilmu yang hanya bisa disebut kiai bila mana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam suatu pesantren. Santri sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu santri mukmin dan santri kalong. Santri mukmin merupakan santri atau murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Santri kalong yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik atau istilahnya ngelojo dari rumahnya sendiri. 4. Kiai. Kiai merupakan orang yang memimpin sebuah pesantren. 5. Metode pengajaran kitab-kitab dalam pesantren. Selain dari beberapa unsur-unsur tersebut, pesantren juga memiliki ciri khas yang unik lainnya, yaitu metode pengajaran kitab dengan cara wetonan atau bandongan, sorongan, dan hafalan. Wetonan adalah metode pengajaran dengan cara santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai. Sedangkan sorongan adalah metode pengajaran dengan cara santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Metode hafalan adalah metode yang paling umum dalam pesantren, terutama untuk hafal Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, tanggung jawab lembaga pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntutan hidup seorang muslim, yaitu 1. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka. 2. Pembebasan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. 3. Membentuk diri pribadi manusia yang mencatat sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambangkan dirinya kepada Kholiknya. Itulah presentasi dari saya dengan materi yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Dan jika ada kurang lebih salahnya, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.